Mingguan. Ya, terima kasih juga kepada Ibu Elia Esther ya, yang sudah mau memberikan kesempatan kita berbagi ya. Memang hidup ini harus berbagi. Dan Ibu Elia Esther ini adalah teman zamannya dulu si Pastor Komingguan, mungkin 15 tahun yang lalu barangkali ya. Ya kan? Maka kita berbagi sama mereka. Jadi FM membayar 100, dia membayar 100, luar biasa. Ya, siap. Hari ini Udah mulai tuh, Pak. hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan hari ini hari yang telah dijadikan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Kita percaya, kita berkumpul di dalam nama Tuhan. Walaupun jalan-jalannya tak terselami, namun kita percaya kasih Tuhan tidak pernah berubah. Kita percaya Tuhan Yesus hadir di dalam ibadat Jumpa Mini Ministry saat sore hari. Kita naikkan pujian, jalanmu tak terselami. Jalanmu tak terselami. Oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih, tiada terduga kasih. Heran dan besar, heran dan besar bagiku arti kehadiran
arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, merasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan, tanpa kehadiran-Mu hidup kami tidak akan berarti Tuhan. Kami tidak tahu melangkah apa yang harus kami lakukan. Bahkan kehidupan kami selalu diperhadapkan kepada pilihan-pilihan. Seringkali kami memilih jalan yang salah Tuhan, tanpa kehadiran kuasa Roh Kudus Tuhan. Ajar kami Tuhan dengan hikmat yang daripada dengan firman-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rancangan yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, merasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran, arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan pada saat sore hari ini karena perkenanan-Mu, anugerah-Mu. Ya Tuhan, kembali kami dalam ibadah family ministry. Tuhan, terima kasih Bapa, kami percaya Engkau hadir Tuhan. Karena anugerah-Mu, Engkau melindungi, menjaga kami. Namun kami menyadari juga siapa diri kami Tuhan, dalam aktivitas kami, dalam kegiatan kami, pekerjaan pelayanan kami, seringkali kami ambil jalan yang salah. Dalam pikiran, perkataan, perbuatan kami, baik terhadap sesama kami manusia, terlebih di hadapan-Mu Allah. Ampunilah kami Tuhan, kami mengakui dan menyesali semua dosa-dosa kami Tuhan. Percaya Engkau yang setia dan adil, oleh kuasa darah-Mu Engkau telah menebus dosa kami. Pimpinlah kami Tuhan pada saat hari ini Tuhan. Bentar lagi hamba-hamba-Mu akan bersaksi, bahkan hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan, Kau urapi, itu Bapak Pendeta Komingguan Tuhan. Dan yang Kau urapi hamba-Mu dari ujung rambut sampai ujung kaki, pakai mulut lidah hamba-Mu Tuhan menyampaikan isi hati Tuhan yang akan memberkati kami, mengoreksi depan kami, menuntun jalan kami. Nah, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Baik itu juga hamba-Mu yang akan memimpin doa syafaat, doa penutup, doa berkat semuanya yang Kau pakai dengan kuasa urapan-Mu Tuhan. Sampai kepada bincang-bincangan Tuhan.
Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang belum masuk dan masuk dalam ibadah ini Tuhan, jauhkan segala yang menghalangi. Bahkan peralatan yang kami pakai, jaringan yang kami gunakan, jauhkan dari segala gangguan Tuhan. Kami serahkan semuanya. Kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami tolak, kami usir, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Darah Yesus telah memberikan kemenangan bagi kami, bahkan roh yang kau berikan kepada kami lebih besar dari roh apapun yang ada dalam dunia ini. Diserahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Terpujilah Engkau Tuhan saat hari ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom. Silakan buat hamba-hambanya yang ingin bersaksi. Shalom. Waduh, luar biasa ini. Orangnya cuma 12 orang. Haleluya. Tapi sama Tuhan Yesus ada 60 orang. Para malaikat kudus. Haleluya. Oke, saya sedikit bersaksi ya. Kemarin kita pelayanan di anak muda. Luar biasa itu anak muda itu. Berdiri setengah jam itu sambil joget itu sudah biasa. Ya kan? Maka Pak Chandra Kirana nggak ada di sini ya. Ya, Pak Chandra Kirana, saya tanya Pak Chandra Kirana kuat nggak joget sampai setengah jam? Waduh, jangan, dengkul saya copot katanya. Nah, yang anehnya lagi di lantai 2 itu adalah diskotik. Pastor Kominggon mungkin belum pernah ke sana, gereja GKKI, di mana pemiliknya itu memberikan pinjaman untuk gereja itu lantai 3 ya secara gratis. Tapi lantai 2 itu diskotik, lantai 1 kafe. GKKI. Jadi pada waktu acara ibadahmu, halo, yes, GKKI. Waktu acara, jelas ya? Nggak kedengaran nih, kenapa ya? Dengar Pak. Dengar Pak. Dengar. Ya. Pada waktu acara doa, kita berdoa, kita bertanding antara acara di surga dan antara acara di neraka. Wih, luar biasa suara mereka, setan ternyata tidak mau kalah juga. Luar biasa. Tapi menjelang sebelum khotbah dia sudah berhenti. Kalah juga ternyata, karena memang waktu mereka sudah habis. Ya memang kalau khotbah bicara dengan anak muda sama orang-orang yang dewasa beda. Anak muda itu saya bilang, dari segi apapun sensornya masih kuat, ya kan? Artinya begini loh, kalau dia melihat laki-laki dan wanita, jarak 100 meter itu sudah nyambung itu. Nyambung, ya kan? Artinya apa? Dia punya mergernya luar biasa. Maka hati-hati kepada anak muda, saya bilang, ya kan, bahwa sering terjadi hal-hal yang negatif ketika mereka keluar daripada jalurnya Tuhan. Dan semuanya berjalan sukacita. Dan saya percaya setiap langkah kita ketika kita benar di mata Tuhan, maka Roh Kudus memimpin kita harus bicara seperti apa. Sehingga kita tidak menguasai Roh Kudus, tidak memakai logika, tetapi biarlah Roh Kudus yang menguasai akal, jiwa, pikiran, dan hati, serta mulut yang bicara. Maka ketika itu kita serahkan kepada Tuhan, Tuhanlah yang berkarya atas kita. Maka itu hal yang menjadi kekuatan buat kita. Terutama di FM ini juga, saya katakan, apakah FM tidak diganggu? Pasti. FM ini akan dipandang oleh iblis itu akan menjadi besar. Ketika akan menjadi besar, dia ganggu dengan berbagai cara. Ya kan? Ada keributan melalui mungkin lay-lay kemarin. Wih, luar biasa itu. Ada masalah Zoom yang terganggu, ya kan? Ada mungkin banyak masalah. Karena apa? Karena iblis akan menghalangi cara-cara kita untuk beribadah. Supaya tidak bertumbuh dan berkembang. Hati-hati sekali. Maka kita harus mengoreksi diri,
mengampuni dan selalu rendah hati di dalam kebersamaan ini. Karena bisa aja siapapun bisa dipakai untuk menjadi penghalang. Tiba-tiba orang itu mengatakan misalnya hal-hal yang negatif. Jadi kita harus tenang, karena apa yang berkata itu bukan dia lagi, tapi iblis, ya kan? Maka saya katakan kepada Pastor Komingguan, ya kan, lakukan semua ini di dalam Tuhan, karena Tuhan akan bertindak tegas, ya kan? Apapun yang menjadi kelemahan kita, Tuhan akan tutupi menjadi kekuatan. Apa yang menjadi penghalang, Tuhan akan usir penghalang itu dengan kekuatan doa kita bersama. Maka sampai hari ini kalau kita berdiri, maka itu adalah anugerah dan kasih Tuhan. Baik, terima kasih. Itu sedikit aja. Jangan cuman tadi sedikit saya tambahkan lagi bahwa selama ini ada beberapa bulan saya melihat orang di kursi roda bersama suaminya di kursi roda, tapi istrinya dorong kursi roda setiap hari. Setiap hari saya lewat, saya pasti kasih uang. Karena apa? Kalau bukan kita yang ngasih, siapa lagi? Saya yang berpikir gitu. Tapi tadi saya mampir, ibu Muslim atau ke gereja. Dia katakan ke gereja, kaget saya. Ke gereja, iya, gereja mana? Gereja GBI di Palem. Saya bilang, kenal nggak dengan Pastor Komingguan? Enggak, katanya. Kenal sama Pak Pendeta Asin? Enggak juga. Oh, iya, kamu tinggal di mana? Di dekat sini, katanya. Dia sewa kosan 250.000. Tapi saya memang mau mengunjunginya nanti. Setelah dengan Pak Chandra Kirana, saya akan lihat keadaan dan sebagainya. Karena memang anaknya butuh sekolah dan sudah stop sekolah. Ya kalau Tuhan mengizinkan, kita membantu, kenapa tidak? Seperti itu, anaknya 2. Ya demikian, saya percaya setiap langkah Tuhan itu tidak pernah salah. Ya kan? Saya juga berdoa, ketika kami berdoa di depan masjid tadi, saya nggak sadar itu, jujur. Depan masjid, orang pada lihat semua. Waduh, luar biasa. Tapi banyak orang kenal saya, memang kalau Jelambar ini pasti banyak kenal, itu Pak Niko ngapain itu, pasti seperti itu. Maka hari ini adalah sesuatu yang memang luar biasa. Kita percaya bahwa Tuhan memberikan berkat yang berlimpah atas kehidupan ketika kita makin yakin, makin percaya Tuhan memberikan berkat hari-hari kita. Amin. Terima kasih Pak Derikson. God bless. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak Nicholas. Mungkin ada lagi, seorang lagi. Pak Chandra, silakan. Ya, Pak Chandra Kirana luar biasa itu. Halo. Ya, saya mau bersaksi. Ya, bersaksi itu si Pak Udin tadi luar biasa tuh, Be. Wih, puji Tuhan. Pak Yang Udin. satu boleh lanjut dengan Pak Udin. Ya, ada 2 persaksian. Hampir setiap hari saya datang, saya kunjungi, saya doa karena rumahnya dekat sama saya. Puji Tuhan, dia udah janji. Tadi ya. Itu patung-patungnya banyak tuh, kalau saya bakar 1 hari habis tuh. Dia mau dibuang, katanya dia udah percuma selama ini saya sembah dia, nggak ada artinya, ya. Katanya patung tuh nggak ada artinya. Ya saya bilang itu kan benda mati Pak. Saya bilang saya kasih dia ayat Mazmur 135 ayat 15-18. Tuhan katakan patung-patung ini bikinan manusia Pak. Saya bilang di dalamnya nggak ada matanya, ada mata nggak bisa ngomong. Nomor 5. Pegang ya. Enggak, orangnya ada di sana. Nah, itu Bapak salah sembah. Yang harusnya Bapak sembah tuh yang asli, namanya Yesus Kristus. Iya, saya baru tahu. Kalau dia nggak sakit, dia nggak mau didoakan. Kenapa orangnya galak Pak? Kenapa dia kalau udah satu agama, satu aja, nggak mungkin dia mau pindah agama. Nah, karena ini teguran Tuhan juga bisa supaya dia bisa kenal Yesus. Nah, selama saya 2 minggu berturut-turut, 2 minggu setiap hari saya datang. Tadi juga saya datang, saya kenal, saya telepon ke Pak Nicholas, akhirnya ngomong sama-sama di HP, didoakan, dia angkat puji-pujian. Tuh, dia senang, dia suka. Makanya kalau ada waktu Pak Nicholas kunjungi lagi. Kenapa? Kita bangkitkan imannya dia lagi. Dia senang kalau dia didatangin tamu, dia senang. Saya bilang, Tuhan terima kasih, hari demi hari kondisi kesehatannya kanker stadium 4 sudah bisa duduk.
pengapuran. Orang pengapuran kanker susah bisa duduk. Ini udah bisa duduk, udah bisa minum, udah bisa makan. Makanya nambah lagi kata istrinya. Biasa sepiring, ini 2 piring. Waduh, puji Tuhan, intinya ada kemajuan. Tuhan katakan doa orang yang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu. Inilah kita sebagai hamba Tuhan harus menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kami serahkan pada hambanya, Erikson. Amin. Terima kasih. Selamat melayani Pak Bu Chandra. Amin. Haleluya. Kita sambut firman Tuhan dari hambanya Bapak Gembala FM, Bapak Pendeta Komingguan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti murah hati. Kasih pasti memaafkan. Kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti murah hati. Kasih pasti memaafkan. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Silakan buat apanya Pak Pendeta Komingguan. Ya, mari kita satukan hati, kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwasannya Kau terlalu baik buat kami Tuhan. Sampai hari ini kami masih boleh ada, sebagaimana kami ada. Itu karena campur tangan-Mu Tuhan. Kemurahan, kasih karunia, anugerah yang Kau berikan buat setiap kami. Kami masih boleh hidup, boleh sehat, boleh merasakan kasih-Mu yang begitu besar buat setiap kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Hamba-Mu masih diperbolehkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Kau sudah mengurapi hamba-Mu Tuhan. Mengurapi kami semua Tuhan. Terlebih lagi untuk Lim-Jung ini Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja Tuhan. Biar semua orang yang mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Dan hamba-Mu Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Halo semua, selamat sore. Ada sukacita? Amin. Kita tengok kanan kiri. Ayo kita lihat siapa yang belum hadir. Nah, bentuk kasih nih ya. Jadi jangan kita melihat sendiri ya. Lihat kanan kiri. Ada siapa nih yang belum hadir nih. Nah, tugas kita ini masing-masing. Karena hari ini tema saya yang 4 hari yang lalu ya. Tuhan katakan love in God. Kasih di dalam Kristus, ya, kasih di dalam Yesus. Seperti apa yang harus kita praktekkan di dalam kebenaran firman dalam kehidupan kita hari lepas hari, ya. Terkadang hari ini saya akan jabarkan 2 poin saja ya, tapi penjabarannya luar biasa ini ya. Saya udah 3 hari ini kurang tidur terus nih, sama kayak Pak Erikson ya, katanya
susah tidur ya. Tapi kalau saya susah tidurnya itu kalau ada tugas ini. Waduh, itu selalu suara-suara itu, wah, saya langsung catat, saya langsung lihat firmannya di mana ini, di mana ini. Tuhan ada bicara ya. Sampai saya kemarin juga bertanya sama Pak Derison, kasih eros itu kasih apa itu ya? Saya cuma Tuhan bilang eros gitu ya. Wah, ya tuh, waduh, kalau saya buka-buka kamus lagi, wah, saya minta tolong hambanya lah ya. Karena memang suara Tuhan itu seperti itu ya. Dia memberi apa yang menjadi tugas kita ya untuk mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan. Itu nggak mudah ya. Memang kalau kita bisa lebih dekat kepada Tuhan, intim, berdoa ya, minta pewahyuan, ya, minta hikmat sama Tuhan ya. Dan besok juga yang akan melayani itu ada dari Aussie, seorang ibu ya, anak Claire ya. Itu temanya hikmat loh. Wah, besok kita dilayani oleh hambanya ya, Ibu Anna Claire dari Aussie yang dikenalkan oleh Ibu Jetty ya. Jangan sampai nggak hadir, ya, ajak teman-teman kita karena kita mau dengar hikmat Tuhan itu seperti apa. Nah, ini hari saya akan menjabarkan secara singkat bagaimana kita bisa love in Jesus. Kasih di dalam Tuhan Yesus. Betul. Amin. Ya, kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang saya percaya semua tahu ya, Yohanes 3 ayat 16. Ya. Kita lihat dulu ayat firman Tuhan ini. Ini ayat yang paling beken, yang paling semua orang tahu dah pasti. Karena begitu besar kan? Ya, saya akan bacakan secara cepat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini Bapak ini dari surga ini, dia mengutus anaknya yang tunggal, yang satu-satunya. Yaitu siapa? Yesus. Untuk apa dia? Untuk menyelamatkan orang yang percaya kepadanya supaya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Apa sih hidup yang kekal itu? Hidup yang benar-benar membawa kebenaran firman Tuhan, yang membawa damai di sekeliling hidup kita. Ya, itu yang ada kekekalan. Memang secara kita pikiran ya, wah, mudah itu, gampang. Tapi secara kita lakukan dengan fisik tubuh kita, itu nggak akan mudah ya. Terkadang kita bisa hands up, bisa angkat tangan. Jujur. Ya, saya akan katakan seperti ini. Langsung family ministry kan mengalami Pak Alexander Pandi ya. Biasanya Amba itu yang Alexander Pandi itu yang memberikan link Zoom. Tapi yang mengurusnya itu Pak Ahmad. Ya. Ya, sejak liburan, maaf kata, liburan Idul Fitri sampai sekarang handphonenya masih belum hidup. Dimatikan. Ya. Nah, jadi dia kesulitan karena tanggal 4 bulan 5 itu link Zoom-nya FM berakhir. Jadi harus diperpanjang. Wah, itu yang kalang kabut tuh saya. Waduh, tapi tiba-tiba Tuhan kasih hikmat. Hubungi temanmu, Patuhu. Oh, bisa Patuhu langsung. Ya, langsung saya kontak. Ya, dan beliau dia buka pintu. Sampai hari ini kita masih pinjam linknya Bapak Tuhu Sandiko ya. Kita berterima kasih, Tuhan Yesus itu terlalu baik ya. Saya percaya itu, Tuhan Yesus itu selalu buka jalan ya untuk kita. Terlebih lagi hari Senin nanti kita akan pakai linknya join dengan tubuh Kristus Ilahi, Ibu Elia Esther. Luar biasa. Bahkan Ibu Elia Esther itu sudah berdoa loh. Tuhan, saya mau ngadain doa syafaat, kirim dong teman-teman yang mau bersatu dengan saya. Dia tiba-tiba tadi pagi dia terima SMS dari saya, dia sampai nangis, dia jujur, dia sampai nangis. Aduh Tuhan, ternyata Tuhan jawab. Langsung dia respon, Fahmi, saya setuju banget, saya mau bergabung dengan Fahmi. Aduh, Tuhan, luar biasa. Ya, saya bilang, berapa Bu bayar? Oh, itu jangan, nggak usah, nggak apa-apa. Jangan, kita join, kalau join. Jangan, kalau gratis, maaf kata ya, saya tidak mau begitu ya. Kita harus
berani bayar harga ya untuk melakukan apa itu? Pekerjaan Tuhan. Amin. Ya. Karena maaf kata ya, segala sesuatu kan kita lakukan buat siapa sih di dalam kehidupan kita kalau bukan buat Tuhan terlebih dahulu. Betul? Kasihilah Tuhan Allahmu. Itu hukum yang pertama loh. Jadi kita harus praktekkan itu. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu mengasihi kita terlebih dulu juga. Ya, kita yang berharga di matanya. Ya, dia tertuju kepada orang-orang yang benar-benar yang mau datang kepada Tuhan dengan sungguh hati. Yang mengatakan, ini aku Tuhan, utuslah. Amin. Ya, saya juga minta tolong dengan Pak Nikola, ya, Pak Derikson. Wah, ini jalan keluar ini gimana ini? Ya, karena selama saya ini dari tanggal awal tuh ya sampai akhir nanti 30 itu tugas saya MC, ngomong cucu ya sama istri. Kasihan cucu saya itu masih kecil. Kalau nggak ada yang opa-omanya datang gimana itu ya, karena anaknya sudah 2, anak saya itu yang satu udah mau 5 tahun ya. Ya jadi kita ya bersyukurlah kita bisa menikmati ya anugerah dari Tuhan. Amin. Ya, kita harus lakukan. Kita bergandengan tangan. Seperti yang saya katakan, kalau lidi cuma satu, nggak ada gunanya, pasti dibuang. Tapi kalau lidi dikumpulin jadi satu, terus diikat, dikaretin, ibaratnya dikumpulkan dan dililit dengan kasih Tuhan, itu gunanya banyak sapu lidi itu. Betul? Bisa membersihkan lantai, ya, bisa membersihkan kebun-kebun ranjang, ya. Demikian juga Tuhan Yesus yang sudah persatukan kita. Ayo kita kuat di dalam Tuhan. Seperti tadi pagi juga saya telepon dengan Pak Johannes Sumarmo, Tuhan, gimana ini? Sebelum saya telepon, sebelum saya SMS dari Ibu Elia, waduh, betul ketika saya sampai di rumah cucu, saya SMS ke Bu Elia, dan responnya itu luar biasa. Ternyata doanya itu cuman katanya nggak sampai berapa hari nanti Ibu Elia bisa cerita ya. Dan luar biasa itu, kasih Tuhan itu seperti itu. Ya, memang saya kenal dengan Ibu Elia Esther itu sudah hampir jalan 10 tahun lah. Ya. Karena waktu ketika saya melayani di GBI, dia sudah jadi hamba Tuhan, saya masih jadi penginjil ya. Karena saya masih belajar gitu ya. 2013. Tapi pelayanan saya udah dari 2006. Tapi saya terus belajar ya. Kita ini semua masih belajar, masih diproses oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk kita bisa memperoleh benar-benar hidup yang kekal nanti di surga. Amin. Karena kita hidup ini cuma transit. Pak Nikolas juga berkali-kali ngomong, kita ini cuma transit. 1 Petrus 1 ayat 17, kita ini hanya numpang lewat di dunia ini. Ya. Rumah kita yang sebenarnya nanti di surga. Ketika kita dipanggil oleh Tuhan. Ya, saya juga kemarin saya ada jumpa dengan teman ya. Kok Bapak masih sehat begini? Saya bilang, wah saya udah mau 60. Saya bilang, hah? Mau 60? Waduh, itu anugerah loh Pak. Bapak bisa mencapai 60. Itu berarti Bapak saya lihat masih sehat, masih luar biasa. Ya amin. Itu karena kebaikan Tuhan. Semata-mata itu semua karena kebaikan Tuhan. Bukan kehebatan kita. Apa sih kehebatan kita itu? Nggak ada hebatnya. Yang hebat itu Tuhan Yesus. Dia tidak pernah mati, dia hidup selama-lamanya. Amin. Kita lihat lagi ayat firman Tuhan. Kasih di dalam Tuhan itu apa sih? Kita tahu ya, Yohanes 14 ayat 6. Ya. Semua pasti tahu. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, itu melalui Yesus. Kita harus tahu jalan kebenaran segalanya itu semua itu ada di dalam jalannya Tuhan, tuntunan Tuhan. Ya, jadi jangan pernah keluar dari jalurnya Tuhan. Ya, saya terobsesi juga dengan perkataan Nikolas ya. Banyak nggak gangguan di family ministry? Pasti banyak. Tapi kalau kita kuat bersatu, iblis terkapar. Amin. Iblis pasti tidak ada yang bisa mengalahkan kuasa Tuhan. Amin. Kita lakukan itu terus.
kita senangkan hati Tuhan. Ya, kapan lagi kita bisa senangkan hati Tuhan? Kalau bukan waktunya sekarang. Sekarang juga. Kita dengar poin yang pertama. Apa sih? Kasih apa sih yang harus kita praktekkan kepada Tuhan itu? Kasih apa? Kita lihat dulu ya firman-Nya. Kita buka di Nehemia 9 ayat 31. Nehemia 9 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Tetapi karena kasih sayangmu yang besar, engkau tidak membinasakan mereka sama sekali. Dan tidak meninggalkan mereka. Karena engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Yang pertama, poinnya adalah kasih sayang. Bagaimana kasih sayang kita kepada Tuhan? Kita lihat lagi ayat tambahannya ya. Ayub 6 ayat 14. Ayub 6 ayat 14 demikian firman Tuhan. Siapa yang menahan kasih sayang terhadap sesamanya, melalaikan takut akan yang maha kuasa. Kalau ingat itu. Siapa yang menahan kasih sayang terhadap sesamanya, berarti kita melalaikan takut akan yang maha kuasa. Jangan ya. Kita harus mempraktikkan kasih sayang itu benar-benar tanpa pamrih. Agape, ya. Kasih yang benar-benar tulus yang kita lakukan dalam hidup kita. Ya, seperti yang tadi kemarin saya cerita ya. Tiba-tiba saya nggak kenal satu bapak ya. Tiba-tiba dia SMS minta dibelikan beras. Saya bilang, "Bapak nama siapa?" Firman. Namanya aja udah Firman. Ya. Wah, ini pasti anak Tuhan. Dia fotoin anaknya yang kelaparan lagi sakit. Aduh, Tuhan. Saya nggak mau sembarangan. Saya tanya lagi. Bapak tinggal di mana? Saya tinggal di Jakarta Pusat, Pak. Di Kendari sih. Di Jalan Kendari apa tuh. Ya udah, saya minta nomor rekening. Bapak kan mau beli beras. Jadi saya kasih kebutuhan Bapak. Aduh, dia bilang, terima kasih. Puji Tuhan. Amin. Tapi saya nggak punya nomor rekening, Pak, katanya. Loh, gimana saya nomornya? Nggak punya nomor rekening. Tapi saya punya nomor rekeningnya yang biasa saya ngutang, Pak, katanya. Saya ngutang beli beras di tempat itu. Nggak, puji Tuhan, ada jalan keluar. Ya udah, singkatnya ada kasih, saya transfer apa yang dia perlu. Amin. Nah, itu yang harus kita praktekkan. Kasih sayang Tuhan kepada sesamanya. Kalau kita menahan, ya, berarti kita melalaikan tugas kita. Ya. Ya, ayo kita lakukan apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Amin. Ya, nggak ada ruginya kalau kita bisa memberi kasih sayang kok kepada sesama lu, sesama Amin. manusia maksud saya. Ya, betul. Amin. Ayo. Amin. Ya, jangan kita lihat, aduh kasihan ya itu orang. Aduh, Tuhan, saya doain deh. Aduh, kalau didoain maaf kata ya, kan yang maaf kata, yang dia butuhkan kan perut lapar, bukan doa. Ya, kalau kita doain tetap aja dia kelaparan ya. Maaf kata, bisa-bisa nanti besok knock out ya. Wah, itu lebih berdosa ya. Jangan seperti itu. Kita lakukan ya. Ayo kita praktekkan kasih sayang. Kita sayang sama Tuhan. Kita sayang sama orang tua. Kita sayang sama sama anak. Ya, kita sayang sama saudara. Kita sayang sama teman. Kita sayang sama siapa lagi yang terakhir? Ayo, ada yang tahu nggak? Sayang apa yang terakhir? Yesus. Sayang sama Tuhan. Yang pertama kan sayang sama Tuhan. Sayang sama ortu, orang tua. Sayang sama anak. Sayang sama saudara. Sayang sama teman. Sayang sama siapa yang terakhir? Ayo, ada yang tahu nggak? Sama musuh. Hah? Musuh. Istri. Benar, Pak Edson bilang. Mau siapa, Pak Edson? Enggak. Kawan kita, kawan. Musuh. Sama siapa? Diri sendiri. Sama musuh. Musuh kita, musuh. Sama musuh. Kita. Bisa nggak kita sayang? Sorry ya, maaf. Nggak bisa kita sayang sama musuh. Emangnya lu siapa?
lu udah nyakitin, lu udah nyebelin, lu udah jengkelin. Betul apa betul? Betul. Tapi praktek Tuhan bilang apa? Kasihlah musuh. Berdoalah untuk mereka. Ayo lo. Ayo kena deh kita hari ini. Ayo kita ubah mindset kita. Jangan kita cuma bisa sayang Tuhan, sayang ortu, sayang teman, sayang saudara, sayang macam-macamnya bibi, paman. Tapi ingat, masih ada nggak musuh kita dalam hidup kita? Halo? Masih. Pasti ada. Sudah nggak mengampuni? Ya Sudah musuh itu pasti ada. Pasti iblis itu musuh kita, Be. Iblis. betul. Itu gimana? Mau didoakan kayak itu supaya dia bertobat? Kalau musuh iblis itu selalu ada, karena apa? Karena di Yohanes 10 ayat 10. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan setiap manusia. Yes. Tetapi kalau musuh kita kan nggak membunuh. Dia cuma menyakiti hati kita. Membohongi kita. Betul? Betul. Nah, bisa nggak kita melepaskan pengampunan? Ingat loh Matius 6 ayat 14-15. Jika engkau tidak mengampuni saudaramu, aku pun tidak mengampuni Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni. Nggak enak ya? Malah kita suruh doain loh. Doakan musuhmu. Kasihlah musuhmu. Seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kadang manusia ini lupa ya. Sukanya mengasihi diri sendiri. Emangnya lu siapa? EGP. Emangnya gue pikirin. Jangan loh. Itu tanggung jawab kita juga. Tuhan pertemukan itu nggak ada yang kebetulan. Tuhan mau lihat kita bisa nggak melewati proses hidup kita itu. Seperti teman-teman saya ya, yang masih maaf kata ya, nggak ada kabar beritanya nih. Yang dulu saya bisnis jual beli mobil, saya pernah dibohongin 55 juta, orangnya nggak ada, nggak tahu kemana. Rumahnya saya masih tahu di Bojong, rumahnya disewain, tapi orangnya ngumpet, nggak tahu kemana. Pernah ketemu di GBI Intercon, dia lari duluan. Istri saya lihat, istri saya bilang kejar. Saya bilang, Tuhan, kau yang berperkara bukan aku. Aku sudah melepaskan. Dan saya percaya apa yang dia tabur, dia bertuah. Hati-hati. Hati-hati. Ya, saya berdoa, Tuhan, ampuni. Aku mengampuni. Kayak itu boleh lepas dari tanganku. Saya sangat percaya. Kau pasti akan ganti dengan lipat kali ganda. Amin. Pernah saya diberi mimpi. Orang itu datang ke rumah saya. Saya menantikan itu jadi Tuhan. Percaya tidak percaya. Believe or not. Tapi saya yakin. Kalau firman berkata ya, pasti amin. Amin. Kita lihat lagi ayat firman Tuhan. Jadi ingat ya, kalau kasih sayang itu bukan hanya untuk Tuhan, untuk ortu, untuk teman, untuk saudara. Ingat, musuhmu masih nggak kau memberi kasih sayang kepada mereka. Kita lihat Amsal 3 ayat 12. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Maaf ya, orang tua mana sih sekalipun dia maaf kata nih bandir, ya, pembunuh, ya, gangster, saya rasa nggak ada yang mau sampai anaknya itu nurun jadi gangster. Itu kan yang lebih jahat lagi. Kalau di film begitu biasa, teriak turun temurun, itu film. Tapi kalau saya percaya kalau orang yang sudah mengerti firman Tuhan, nggak akan bisa, nggak akan mau melakukan supaya anak saya nurun lebih hebat lagi nanti dari saya. Jangan. Bahkan Tuhan mau apa? Bertobat, datang kepada Yesus. Ya, ayo kita yang mengerti kasih sayang Tuhan. Kita harus lakukan apa yang menjadi bagian kita sehingga hati Tuhan bukan didukakan, tapi disenangkan dengan perbuatan kita. Siap-siap Pak Dirkson, setel lagu yang saya titip, video ya, video klip. Kita lihat sebentar ya. Apa sih lagunya?
Silakan Pak Edison. Semua pasti tahu lagu itu. Dan saya percaya. Kita percaya ya bahwa segala perbuatan Tuhan untuk setiap hidup kita orang percaya. Amin. Ayo kita lakukan selagi masih ada kesempatan untuk berbuat kebaikan. Kasih sayang Tuhan kita praktekkan. Ya, siapa yang mau? Coba saya lihat, lambaikan tangan-tangannya. Ayo kita lambai, kita tanda kita mau mempraktekkan kasih sayang Tuhan kepada sesama kita, terutama juga kepada orang lain yang belum mengenali. Ya, kita jadi berkat. Kapan lagi kita bisa jadi berkat? Sekarang waktunya. Ya, jangan tunggu lagi. Ya. Amin. Kalau kita mau lebih diberkati oleh Tuhan, kita ingat Lukas 6 ayat 38. Beri, maka kau akan beri. Kalau kita mendapat segala sesuatu yang kita miliki, berarti kita mendukakan hati Tuhan. Seharusnya kita praktek itu. Jangan pernah, maaf kata ya, jangan pernah untuk tidak memberi di dalam pekerjaan Tuhan. Lakukan itu terus. Ya, saya mau semuanya grup MM ini diberkati oleh Tuhan. Amin. Apapun yang dikerjakannya, apapun di dalam pelayanannya, apapun di dalam Amin. Tuhan berkati, bukan hanya sedikit. Ya. Limpahkan Tuhan dengan berkat yang Amin. luar biasa, yang terus mengalir seperti air laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Ya, Amin. kita lakukan. Kasih sayang itu seperti itu. Ya, saya seperti maaf kata ya, Pak Nikolas tahu ya, pendeta Asin ya sedang kesulitan. Dia 20 tahun dipinjemin tempat, ruko, 2 lantai gerejanya. Tapi sudah 20 tahun ini diminta sama orangnya, nggak tahu untuk apa ya, mungkin mau dijual atau gimana. Akhirnya dia kesulitan, dia cari kontrakan, dia dapat. Ternyata Pak Nikolas cerita, saya kaget juga ya, kaget ya, karena dapat rumah yang besar sekali ya. Harganya juga murah ya. Nggak tahunya rumah itu nggak ada yang mau, dibeli juga orang tidak mau. Karena apa Pak Nikolas? Pembunuhan keluarga. Waduh, banyak setannya tuh. Semuanya Maka keluarga itu dibunuh di rumah itu. Jadi nggak ada lagi yang mau beli, nggak ada yang lagi mau sewa. ya, betul. Urusannya Pak. Pak Chandra mau di situ 3 hari disuruh tidur di situ. Tes iman nih, tes iman. Kita ada Ghostbuster-nya ya dari family business. FM. Luar biasa. Boleh itu diutus ya, suruh tidur 1 bulan di sana ya. Siapa Chandra? Haleluya. Haleluya. Setannya pada kabur nanti. Siapa takut kata Pak Chandra? Saya yang takut. Setan. Kita datang dia udah kabur. Haleluya. Kita lihat lagi satu firman Tuhan. Zekaria 7 ayat 9. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing, kepada kita semua orang. Amin. Ayo praktekkan. Ingat Galatia 6 ayat 9. Jangan pernah berjemu-jemu untuk berbuat kebaikan. Bila waktunya nanti akan tiba, kita akan menuai. Kita akan diberkati oleh Tuhan. Bahkan ada sebuah lagu ya, apa yang tak pernah dilihat mata, 1 Korintus 2 ayat 9. Yang tak pernah didengar telinga, dan yang tak pernah timbul di dalam hati. semua disediakan bagi yang mengasihi dia. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu sekarang dan selama selamanya. Kasihnya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Ya, sekalipun maaf kata ya, saya hidup sesederhana mungkin lah.
Saya nggak kepikir saya bisa nanti beli Mercy atau beli apa. Saya nggak pikir seperti itu. Yang penting saya ada kendaraan yang sesuai, yang bisa saya pakai, yang Tuhan kasih. Udah itu aja dah. Ya, nggak usah yang neko-neko. Yang penting hidup saya ini mau benar di hadapan Tuhan. Ya, terus jaga terus. Karena kan iblis ini nggak pernah berhenti, dia mencari, mengaung-ngaung ya, mencari mangsanya. Setiap manusia yang siap untuk ditelan, ya, dibinasakan, maka hati-hati, ya, dan jangan sampai terjerumus dengan hal-hal yang mengandung hukum ya, sehingga kita nanti maaf kata bisa masuk penjara. Jangan sampai jatuh seperti itu. Lakukan hukum kasih Tuhan. Tetap pegang kasih sayang Tuhan. Ya, ada sebuah lagu kan, ingat, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku Ku tetap tetap cinta Yesus selamanya. bisa nggak selamanya? Benar. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Malaikat surga bawa trompet, tiup trompetnya buat kita. Pret. Kok gitu suara trompet kok bukannya yang enak didengerin, kok suaranya pret. Malaikat surga tahu kamu cuma pinter nyanyi dan tidak bisa melakukan. No action, talk only. Tetapi di FM nggak ada yang seperti itu. Amin. Amin. Praktekkan kasih Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti, ku tetap cinta Yesus selama-lamanya. Amin. Ingat Khotbah 3 ayat 10. Segala sesuatu ada waktunya. Waktu rugi, waktu mengalami keuntungan besar, ada waktunya kelahiran, kita memperoleh anak, memperoleh cucu, ada waktunya kita berduka cita, orang tua kita meninggalkan kita, dan ada waktunya segala sesuatu itu. Saya percaya Pengkhotbah 3 ayat 11 indah pada waktunya Tuhan. Amin. Ya, ayo lakukan. Terus kita bergandengan tangan. Melihat kalau kita hadir di Zoom, ada teman kita yang tidak hadir. Tidak usah maaf kata ya, tidak usah kita saling suruh menyuruh. Ayo lakukan. Kita calling. Kan ada di grup nomor-nomornya. Seperti Ibu Depari yang kita kasih di Tapanuli Utara. Ya, Anton Johannes yang ada di NTT. Kita harus pedulikan mereka. Ya, sekalipun linknya sulit atau mungkin keadaannya lagi seperti apa kita tidak tahu. Ayo, ya ibu-ibu ya bantu ya, karena Ibu Depari itu kan wanita ya, jadi tolong. Kita saling tolong menolong. Itu satu bentuk kasih sayang kita kepada Tuhan terutama dan kepada sesama kita. Ayo kita jadi tangan kepanjangan Tuhan. Meraih segala sesuatu yang sudah Tuhan persiapkan. Untuk apa? Kita terus berjuang. Berjuang terus. Lukas 13 ayat 24. Berjuanglah memasuki jalan yang sempit itu. Banyak orang menuju ke sana. Tetapi sayang mereka tidak mendapatkan. Kemana itu jalan sempit itu? Surga. Ya, jadi jangan main-main lagi dengan kehidupan yang rasanya kita benar ya. Dari itu salah. Kita keluar dari jalurnya Tuhan. Ingat Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi setiap jalanku. Ayo kita lakukan. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus pasti kita keluar sebagai pemenang. Amin. Ayo kita bahu-membahu. Cari orang lagi. Masukin di FM. Kita rangkul mereka. Kita terus bergandengan tangan. Terus memuji Tuhan. Menyembah Tuhan seperti yang mau diadakan sama Ibu Elia Esther ya. Dia mengajak untuk setiap hari Selasa nanti jam 8 malam. Kita mulai sampai setengah 10 mungkin atau jam 9. Kita bermazmur buat Tuhan.
Pak Nikolas yang bisa main musik. Ayo kita nyanyi, bernyanyi buat Tuhan, meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Pak Derison juga, ayo. Pak Kimli juga, Pendeta Aripaat juga, ayo kita rangkul, kita bersama-sama. Karena saya percaya Mazmur 22 ayat 4, Tuhan Yesus itu bersemayam di atas segala pujian. Apapun segala masalah kita, kalau kita memuji Tuhan dengan kesungguhan Tuhan, dengan kesungguhan hati, yang sakit pasti Tuhan sembuhkan. Yang tidak ada jalan keluar, Tuhan pasti buka jalan lebar untuk menerima berkat yang Tuhan sudah kita dapat menerima. Amin. Mau melakukan itu? Ayo. Ini saya percaya, ini satu keinginan Tuhan untuk kita lebih lagi disukakan oleh hati Tuhan. Ya, karena saya pegang itu di Markus 1 ayat 11. Maka terdengarlah suara dari surga, engkaulah anakku, kepadamulah aku berkenan. Dan Mazmur 37 ayat 23, Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya tetap berkenan kepada Dia. Mau lakukan perkenanan Tuhan? Harus. Sampai kapan? Sampai akhir hidup kita. Kita lagi berlomba-lomba ya. Sedang berlomba-lomba berlari-lari mencapai garis finish. Ingat 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Sedang berlomba-lomba mencari garis finish. Dan Tuhan yang sudah menentukan untuk kita dapat memperoleh hidup kekal di surga nanti. Amin. Ya, lakukan terus. Tidak ada yang tergeletak, tidak ada yang sukar, tidak ada yang menyerah. Terus lakukan, mengiring Yesus sampai ke dalam kekekalan bersama Dia. Poin yang kedua, kita beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Yang kedua, apa sih kasih yang kedua? Kita lihat firman-Nya dulu ya. Keluaran 20 ayat 6. Keluaran 20 ayat 6, demikian firman Tuhan. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, bahkan berjuta-juta ya. Yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Yang kedua adalah kasih setia. Apakah kita sudah lakukan dalam kehidupan kita? Hari lepas hari. Seperti hari ini ya, kita masih hadir, kita masih eksis, dengar firman Tuhan, beribadah di FM, itu satu bukti loh kita kasih setia kita kepada Tuhan. Bukan kepada saya, tapi kepada Tuhan. Dia yang buka pintu untuk kita bisa bertemu satu dengan yang lainnya. Dan saya percaya ada waktunya nanti kita bisa akan berjumpa. Ya, ayo kita praktekkan kasih setia Tuhan. Saya selalu beli singkatan tuh, SETIA. Setia. Selamanya engkau Tuhan. Ingat aku. Itu satu bukti kesetiaan kita kepada Tuhan. Dia selalu mengingat anaknya. Dia tidak pernah lupa. Bahkan yang hilang pun dia cari. Ingat Yeskiel 34 ayat 16. Yang hilang akan kucari, yang sakit akan kusembuhkan. Yang lemah akan kukuatkan, bahkan yang gemuk akan tetap kupelihara. Itu janji Tuhan. Dia nggak akan biarkan kita terlena ataupun terkapar ya. Dia selalu cari anaknya yang hilang. Jadi kalau kita sudah yang dulunya terhilang, kita sudah ditemukan, jangan hilang lagi, jangan sengaja dihilangin. Ya, jangan seperti kapal selam ya. Kalau pempek kapal selam enak. Kalau kapal selam yang beneran, itu nyelam, udah nyelamnya dalam banget. Nongolnya lama banget. Tapi kira nongol sebentar, nyelam lagi lama. Nah, itu namanya kapal selam. Jangan ya. Jangan pernah mendukakan hati Tuhan. Jangan pernah lari dari kuasa Tuhan. Ya, saya melihat kesetiaan Bapak Chandra Kirana ya. Dari tahun berapa itu dia bertobat? Sampai sekarang tetap setia loh. Tahun 80, Pak. 1980.
berapa puluh tahun tuh, 20 sama 22, 42 tahun loh. Iya. Waduh, itu waktu yang sebentar apa udah lama? Lama itu, lama banget. Saya bertobat 2002. Berarti baru 20 tahun, baru setengahnya. Gak ada apa-apanya itu. Ya, tapi Tuhan nggak ukur itu. Tuhan Iya. ukur kesetiaan kita sampai apa? Sampai akhir menutup mata. Amin. Ayo, kita yang sudah dipilih, bukan hanya terpanggil. Ingat Matius 22 ayat 14. Kita bukan hanya terpanggil, tetapi jadi orang pilihan Tuhan. Amin. Lakukan itu terus. Mata saya rasanya terseok-seok, rasanya, aduh Tuhan, aku nggak kuat. Jangan sampai ngomong begitu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk masalah yang kau berikan untuk aku. Terima kasih Tuhan untuk badai yang datang kepada aku. Terima kasih untuk masalah yang malam. Tapi saya percaya kasih setiamu tidak akan meninggalkan aku. Amin. Ya ingat Ibrani 13 ayat 5b, tidak sekalipun aku meninggalkan kau. Tapi terkadang kita ya yang suka meninggalkan Tuhan. Bangun pagi bukan cari Tuhan dulu, cari mie keriting, nasi uduk, lontong sayur, ya, bubur ayam, ya, kue tiaw, goreng aseng, ya. Luar biasa itu. Perut dulu yang dipikirin. Padahal Matius 4 ayat 4, hidup kita ini bukan hanya dari roti saja, tetapi firman Allah yang keluar dari mulut Allah, dari yang kita baca dalam firman-Nya Alkitab, ya. Masihkah kita berpegang kepada perjanjian Tuhan? Ya, harus berpegang kepada perjanjian Tuhan. Banyak orang sekarang sudah melalaikan tugas, ya, nggak mau lagi setia. Tuhan nggak setia, saya dibikin bangkrut, ya, saya dibikin susah. Banyak nggak orang seperti itu? Banyak loh. Bahkan sampai akhirnya terjun bebas loh dari lantai 27. Dia kira Superman kali ya. Ya. Iya, dia kira Superman. Nggak taunya begitu nyampe ke lantai, gimana? Hancur lebur. Itu namanya dia benar-benar kalah dengan kuasanya yang dia pakai, kuasa iblis. Ya, jangan. Saya percaya di FM nggak ada yang seperti itu. Semuanya Amin. tetap teguh. 1 Korintus 15 ayat 58 itu ayat kesukaan Pak Bapak Tanda Kirana, ya. Hendaklah kita berdiri teguh, jangan goyah, tetap kuat. Jadi kita tidak akan sia-sia loh. Untuk kita apa? Tetap di dalam koridornya Tuhan. Yang sudah melayani Tuhan lebih sungguh lagi melayani Tuhan. Kita ingat ya, segala sesuatu apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, yang sudah beri untuk kita bisa menikmati berkat. Kita harus ingat, segala apapun ingat, itu semua pemberian dari Tuhan. Oleh sebab itu, lakukan itu semuanya untuk Tuhan. Jangan untuk diri kita sendiri. Ya, jangan. Kita harus menyadari, sadar diri. Seperti kemarin, saya dengar dari khotbahnya Pendeta Johannes Rajo, ya. Banyak orang berbagai alasan, ya, yang dia pakai. Nggak apa-apa, sesekali nggak hadir di FM, nggak ada yang nyari kok. Udah sekali, 2 kali, keenakan. Kelamaan, ya udah jadi kapal selam. Jangan. Tuhan Yesus lihat tuh dari surga, siapa nih yang setia nih? Aku mau memberkati hari ini. Tuhan lihat, mata Tuhan itu tertuju kepada orang-orang yang memiliki tetap kasih setianya hanya kepada Tuhan. Ya, saya ini benar-benar, aduh Tuhan, kalau udah mau jam 4 nih, aduh, hati saya debar-debar. Tuhan, ada nggak nih yang hadir? Tuhan, dari teman-teman, jamah mereka Tuhan, satu persatu saya sebut namanya. Tuhan, tolong Tuhan, beri Tuhan, berkat-Mu Tuhan, beri Tuhan, kuasa-Mu Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terbeban, yang mungkin ada masalah, Tuhan tolong, saya percaya itu. Amin. Masihkah kita
ingat kepada teman-teman kita. Itu satu bukti kasih setia Tuhan. Kita praktek dalam hidup kita sebagai orang percaya. Amin. Gak mudah. Kadang-kadang kita suka lupa ya. Itu emang dasar tomat tuh. Tomat tomat. Bikinnya begitu aja. Tapi nggak ada di FM, nggak ada yang seperti itu. Nggak ada yang apa-apa, malah. Nggak ada yang ngaku, kata Pak Nikolas. Nggak ada yang berterus terang. Haleluya. Tapi saya percaya di FM nggak ada yang seperti itu. Amin. Ya, sampai memutih rambutmu, kau tetap setia. Amin. Seperti itu lihat Bu Grace. Ya, saya pengen tuh jadi kayak Bu Grace tuh. Tapi saya belum pede ya. Seperti siapa tuh Pak Denis, ya. Itu rambutnya sudah putih semua. Tapi yang herannya saya lihat Pak Chandra Kirana. Bukan putih malah bule dia ya. Luar biasa itu. Haleluya. Ya, haleluya. Seperti gandum. Amin. Luar biasa itu. Ayo kita lakukan kasih setia Tuhan sampai akhir hidup kita. Kita lihat lagi satu firman Tuhan. Mazmur 33 ayat 18. Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya Tuhan. Siapa yang berharap kasih setianya Tuhan? Ada buat setiap hidup kita. Ayo boleh lambaikan tangan. Saya percaya Tuhan Yesus itu nggak akan lupa anak-anaknya yang sudah jadi pilihan Tuhan. Amin. Ya. Dan nggak ada yang kebetulan kita dipersatukan di Indonesia. Saya percaya ada maksud untuk kita lebih diperlengkapi oleh senjata firman Tuhan. Lebih lagi memiliki roh takut akan Tuhan. Jangan lagi bermain-main dengan apa yang rasanya tidak disukakan hati Tuhan. Ya, bermain curang, iri dengki, ya, saling menyakiti. Ya, kita sudah cuci tangan, ya, sudah bersihkan, kita sudah jadi ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Kita ini adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Ayo, jangan jadi tiang garam, ya, jangan jadi batu sandungan, ya, tetap praktekkan kasih setianya Tuhan buat semua orang, sehingga orang boleh melihat terang Kristus ada di dalam setiap pribadi, sehingga orang boleh percaya, boleh datang kepada Yesus, bahkan menyerahkan dirinya untuk dibaptis, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, dan mereka juga dipilih oleh Tuhan dan diselamatkan oleh kasih setia. Amin. Ya, jadi persiapkan satu lagu, setelah itu nanti saya dalam doa ya. Saya akan buka satu lagi firman Tuhan. Mazmur 63 ayat 3 yang mengatakan firman Tuhan, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan kau. Amin. Ya, kita dengar lagu ini sebagai penutup. Saya akan tutup dalam doa. Siap-siap doa yang saya langsung tunjuk ya, Ibu Grace. Dan yang tidak minta kepada semua orang setia atau pada kelas. Pak Erikson lah. Pak Erikson. Saya udah WL, Pak. Ayo, Lanjut. Tuhan mau tidak minta atau pada kelas, silakan, tak apa-apa. Saya langsung tunjuk aja nanti di tempat Ibu Grace. Kita dengar lagu ya yang saya sudah bikin dari Pak Denis. Kasih setia yang rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau
sediakan bagiku. Siapakah aku? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan berkat-Mu yang berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Haleluya. Mari kita satukan hati, kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami sudah mendengar pesan-Mu yang begitu indah untuk kami lakukan Tuhan, dalam kehidupan kami. Kami harus memperhatikan kasih sayang-Mu Tuhan, kasih cinta-Mu Tuhan kepada Tuhan yang pertama dan juga kepada sesama kami manusia, terlebih lagi kepada musuh kami. Kami mau menjadi berkat-Mu Tuhan. Kami terus mau melakukan kasih sayang-Mu Tuhan. Sampai akhir menutup mata, kami tetap mengasihi Kau Tuhan. Lebih dari segalanya. Kami percaya Tuhan dan kami akan melakukan segala apapun yang menjadi perintah-Mu Tuhan. Satu bentuk kasih sayang kami. Kami mau lakukan apa yang menjadi perintah yang Kau taruh di dalam setiap bahu kami yang sudah menjadi beban kami Tuhan untuk melakukannya. Hidup yang berarti adalah hidup yang memberi buah. Buah pertobatan, buah kasih sayang-Mu Tuhan kepada sesama orang yang belum mengenal Kau Tuhan. Kiranya Kau memberkati setiap kami. Segala apapun pekerjaan kami, usaha kami, pelayanan kami, semuanya di dalam kasih sayang-Mu Tuhan. Dan terlebih lagi yang kedua Tuhan, kasih setia yang Kau limpahkan kepada kami Tuhan. Kesetiaan-Mu sampai hari ini Tuhan. Sekalipun kami masih mau melakukan dosa apapun yang tidak berkenan, tetapi karena kasih setia-Mu, Kau tetap mengampuni kami Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Kami tidak mau lagi menjadi hamba dosa. Kami mau jadi hamba-Mu Tuhan, yang terus diperbarui hari lepas hari, sehingga kami dilayakkan. Hidup kami terus berkenan kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih setia-Mu yang terus melengkapi hidup kami, sehingga kami juga mau melakukan kasih setia kepada Engkau Tuhan. Terus Tuhan, Kau pakai setiap hidup kami Tuhan, menjadi berkat-Mu Tuhan, buat sesama kami, juga buat semua orang, sehingga kasih setia-Mu Tuhan, kami praktekkan dalam hidup kami. Kami mau setia sampai akhir hidup kami Tuhan. Berkati family ministry Tuhan, kami percaya Kau berkati setiap teman-teman kami yang hadir, Pendeta Derikson, Bapak Nicholas Liang, Ibu Grace,
Bapak Chandra Kirana, Bapak Joni Iskandar, Ibu Lia, Bapak Jabes, Pak Anpal, Tuhan kau berkati yang hari ini hadir Tuhan, Opung Brahmana sendiri, juga Pak Hendra yang sedang di dalam perjalanan, kau berkati Tuhan, juga teman-teman kami yang tidak sempat hadir, Tuhan lawat mereka Tuhan, kembalikan mereka Tuhan, persatukan kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, Pak Johannes Sumarmo yang juga setia Tuhan, teman-teman kami Tuhan, oh Ibu Depari Tuhan yang kami kasih juga, kami mau memberkati, kami mau tulus Tuhan, persatukan kami dengan tali kasih-Mu Tuhan, tidak ada perpecahan, bahkan sebaliknya, membangun baik Allah yang kudus di family ministry Tuhan, yang mana juga kami akan bekerja sama melalui link Zoom, join bersama Ibu Evangelis Elia Esther Tuhan. Tidak ada kebetulan, kami percaya dia juga sudah berdoa hamba-Mu Tuhan, untuk mengirim, ternyata Tuhan luar biasa Tuhan, hamba-Mu tadi pagi merespon, dan dia menerimanya dengan sukacita yang melimpah, karena dia sudah berdoa kepada Engkau Tuhan, untuk kami terus bersatu, dan lebih lagi setiap hari Selasa nanti, kami akan melakukan doa syafaat, kami akan memuji Engkau Tuhan, menyembah Engkau dengan luapan hati kami, sebagai ucapan syukur, kami masih diberi hidup, masih diberkati oleh Engkau Tuhan, dilindungi, bahkan disertai oleh Engkau Tuhan. Terima kasih untuk ibadah sore ini Tuhan, kami memberkati semua teman-teman kami yang tidak hadir, Bu Messi juga yang dalam perjalanan ke rumah duka, Kau berkati juga Tuhan pelayanannya, berkati juga Ibu Lydia yang tidak sempat hadir, Kau lawat juga Tuhan, juga Anton Yohanes yang di NTT juga Kau berkati, kami mengasihi yang ada di family ministry ini Tuhan. Ibu Christine Calvin juga kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mengasihi semua teman-teman kami yang ada di family ministry. Ibu Jetty juga ya Tuhan yang sudah lama tidak hadir. Kau berkati Tuhan. Berkati, lawat setiap kami Tuhan. Persatukan Pendeta Arifat, Ibu Progress juga Kau berkati Tuhan. Bapak dari Songsi Jabat yang dari Siantar Medan yang begitu banyak membantu ibadah pemilih menjadi YouTube, kiranya terus Tuhan menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu, sehingga orang boleh percaya, orang boleh berbalik, bertobat, terus berjalan bersama Engkau di dalam kebenaran firman-Mu. Pakai setiap kami Tuhan, menjadi bejana-bejana yang siap dibentuk, menjadi berkat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk ibadah sore dan menjelang malam ini Tuhan. Kami sudah diberkati oleh firman-Mu, terutama hamba-Mu juga kami semua yang hadir. Kami percaya Tuhan, Kau memberkati setiap kami keluarga demi keluarga. Apapun yang dilakukan tangan kami, semuanya Kau buat selalu berarti dan beruntung. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, hamba-Mu terbatas dan kami percaya Kau tidak pernah terbatas. Kuasa-Mu selalu bekerja. Kuasa-Mu selalu yang melindungi kehidupan kami, bahkan menyertai sampai akhir menutup mata. Kami tetap setia kepada Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami yang sudah berdoa dan sepakat dan setuju, sama-sama kita katakan, amin. Silakan Bu Grace, doa syafaat. Doa apa lagi, Pak? Doa syafaat, Bu. Ya, Tuhan. Bapak, terima kasih untuk sore hari ini, Bapak. Engkau kembali menyediakan makanan bagi rohani kami. Terima kasih, Bapak. Biarlah firman yang Engkau berikan menjadi makanan bagi roh kami pada sore hari ini, boleh menuntun perjalanan kami, Tuhan, dalam kami menghadapi hari-hari ke depan. Kami sangat percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu yang akan membawa kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Mampukan kami Tuhan Yesus, kami mendengar dan melakukan semua firman itu dalam kehidupan kami. Inilah yang Kau kehendaki Bapa, bukan hanya mendengar, tapi kami juga Tuhan pasti akan dimampukan oleh kuasa Roh-Mu untuk melakukan kasih itu bagi sesama kami. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau Allah yang adalah kasih. Engkau sendiri adalah kasih. Engkau berdiam di dalam kami dan
kami Tuhan berlimpah-limpah ketika kami mau mengasihi sesama kami. Kau akan mengerjakan itu Tuhan untuk kami mampu mengasihi bahkan musuh-musuh kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Komingguan yang sudah menjadi saluran berkat buat kami pada sore hari ini. Bahkan Bapak Pendeta Komingguan juga yang menjadi koordinator kami. Tuhan, oleh sebab itu Tuhan, Engkau limpahkan kasih-Mu lebih lagi pada Pak Pendeta Komingguan agar dia mengkoordinir kami bukan hanya dengan perkataan tetapi juga dengan kasih yang daripada-Mu. Kami percaya Bapa, melalui hamba-Mu ini kami diikat dengan tali kasih yang daripada Tuhan Yesus. Satu dengan yang lain kami boleh saling mengasihi dengan peduli satu dengan yang lain. Kami saling mendoakan. Sungguh kami berbahagia Tuhan. Kami ada di dalam family ministry ini Tuhan. Tuhan Yesus, berikan juga kami selalu hati yang lapar, haus untuk boleh bersama-sama ada di persekutuan kami orang-orang percaya sehingga kami boleh berbagi tentang kebenaran firman-Mu yang menyelamatkan kami. Tuhan Yesus, terima kasih kami serahkan hamba-Mu, Bapak Pendeta Komingguan ke dalam tangan-Mu. Tuhan sertakan wibawa Kristus penuh atas kehidupan Bapak Pendeta Komingguan sehingga dia boleh tetap Tuhan apapun tantangan yang dihadapi dari kami yang berbeda di family ministry, dia boleh tetap ada. Dia boleh tetap berdiri karena kuasa-Mu menyertai Bapak Pendeta Komingguan. Apapun yang dibuatnya berhasil Tuhan di tengah-tengah jemaatnya, di tengah-tengah kami family ministry, terutama di tengah-tengah keluarganya, baik istri, anak, cucu, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk hamba-Mu yang Tuhan izinkan boleh bersama dengan kami, bahkan mengkoordinir kami, Bapak Pendeta Komingguan. Kami serahkan juga Pak Hendra Winata, Tuhan Engkau mau jamah dia juga adalah bersama-sama dengan hamba-Mu Pendeta Komingguan mengkoordinir kami. Tuhan, oleh sebab itu apapun tantangan yang dihadapinya, kami tetap percaya Tuhan Yesus, Engkau akan menyembuhkan dia sempurna. Kesehatannya Tuhan jamah dan semangatnya untuk dia kembali pulih di tengah-tengah keluarga maupun kami di persekutuan ini Tuhan. Tuhan berkati Pak Hendra Winata apapun saat ini yang dihadapi, Tuhan berkati Pak Derikson dengan semangatnya Tuhan. Engkau melihat dia senantiasa boleh ada bersama dengan kami Tuhan Yesus. Engkau yang membawa Pak Derikson boleh ada di tengah kami dan kami percaya semangat yang diberikannya melimpah atas kami sehingga kami semua pun ikut dibangun Tuhan dengan semangat dari Pak Derikson ini. Tuhan berkati dalam melayani jemaatnya Tuhan. Engkau tambahkan hikmat, urapan senantiasa bagi Pak Derikson juga bagi istri dan anaknya Tuhan. Kerinduan yang menjadi kerinduan dari Bapak Derikson, Tuhan melihat hatinya dan juga Tuhan yang akan memenuhinya. Kami percaya Tuhan, Engkau memilih, Engkau menepati, dan Engkau juga yang melihat kerinduannya bertanggung jawab atas segala kebutuhan hidupnya. Kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa juga Tuhan, bagi Pak Nikolas juga semangatnya luar biasa Tuhan. Bahkan dia bergandengan tangan Tuhan dengan hamba-Mu Tuhan untuk melayani kemanapun Tuhan. Tuhan utus dia boleh siap. Sekalipun banyak pekerjaan yang harus dihadapinya. Tuhan melalui kesaksiannya Engkau adalah yang terutama dalam hidupnya. Dalam pelayanan Pak Nikolas Tuhan, Engkau tolong dengan Pak Chandra Kirana. Dia boleh menjadi teman yang melayani Tuhan, yang senantiasa mengasihi sesama dengan Tuhan, apa yang ada padanya talenta maupun kami percaya berkat urapan senantiasa ada. Sehingga setiap perkataan yang keluar, baik Pak Chandra Kirana maupun Pak Nikolas, itu boleh menjadi nyata Tuhan, kuasa-Mu ya dan amin. Pakai Tuhan Pak Nikolas, Pak Chandra Kirana dalam pelayanan. Kami juga berdoa bagi Pak Joni Iskandar. Tuhan, beliau pun setia
dalam family ministry ini Tuhan. Dia juga mempunyai banyak talenta dan memberikan kami juga semangat Tuhan. Pakai Tuhan apa yang menjadi talenta dari Pak Joni Iskandar, Tuhan tambahkan juga hikmat agar dia boleh menjadi berkat juga bagi family ministry, berkati keluarganya, berkati anak istri semua Tuhan, berkati cucunya Tuhan, jamah kesehatan Pak Joni, kami percaya Tuhan sembuhkan. Pak Yohanes dengan Ibu Beni sebagai pendamping, sebagai tiang doa di tengah keluarga, Yonatan di tengah-tengah keluarga, Tuhan berkati, kerinduannya Tuhan lihat, semangatnya Tuhan. Oleh sebab itu kami serahkan Pak Yohanes ke dalam tangan-Mu, tambahkan hikmat, berkati keluarga ini Tuhan, penuh dengan sukacita senantiasa ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak untuk kami semua di family ministry. Bapak Sembiring di hari tuanya juga semangat Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau pelihara kami agar kami menjadi keluarga family ministry yang saling mengasihi, saling peduli satu dengan yang lain. Terima kasih Bapak. Mereka yang tidak sempat hadir, kiranya firman tentang kasih ini juga sampai kepada mereka. Dan di lain waktu mereka boleh bersama-sama dengan kami Tuhan. Yang sulit, yang susah, Engkau hiburkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus menjadi jawaban bagi setiap kami yang berbeban. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hari kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi, maupun Ma'ruf Amin sebagai wakil, para menteri maupun aparat keamanan. Tuhan letakkan roh takut akan Tuhan, hati yang melayani dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, para dokter, perawat, Tuhan berkati semangat mereka dan Engkau gantikan berlipat kali ganda berkat bagi para dokter, perawat, dan semangat bagi mereka para pasien untuk sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan bangsa Indonesia dan Tuhan biarlah segala pemberontakan ada yang melawan atau apapun kuasa-kuasa yang mau menghancurkan bangsa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus kami ikat kuasanya dan kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah banyak jiwa yang bertobat dari bangsa kami karena Roh Kudus melawat Indonesia. Terima kasih Bapak, hamba-hambamu yang melayani pekerjaanmu. Tuhan, letakkan kuasa firman-Mu di dalam setiap mulut lidah dari hamba-hambamu, sehingga perkataan yang keluar penuh dengan kuasa dan membawa banyak jiwa untuk datang bertelut di bawah kaki salib-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami Tuhan. Berkati kami semua, jangan ada yang terlewatkan. Terima kasih Bapa, terpujilah Kristus Yesus Tuhan kami. Haleluya. Yuk, mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan kiranya tangan Tuhan menyertai pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kiranya juga tangan Tuhan menyertai pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, sehingga menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan, menjadi dupa yang harum, dan perkenanan Tuhan selalu ada di dalam pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, diberkati oleh Tuhan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, untuk kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, Amin. bincang mau siapa? Terserah. Ayo, mau gantian juga boleh. Kan kita orang sendiri ini. Ayo. Pak Uben, Si Pak Joni boleh sekali-sekali. Pakai motor. Pak Joni. Nggak tahu nanti dia pas. Bincang-bincang. Kalau ada apa-apa, WA-nya pakai. Ya. Halo. Siapa?
Sekali-sekali Ya. perempuan Halo? boleh, sekali-sekali ibu-ibu. Kalau pembicaranya perempuan Pak Johannes. Oh, oke, siap, Ya. siap. Silakan Pak Joni. Pak Joni udah siap itu. Haleluya. Ya siap. Nah, tunggu komando aja dari bos. Ya, ada bos. Ya, baik. Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Belum. Ya, puji nama Tuhan. Kalau hari ini kita bisa tetap eksis di family ministry, semuanya itu hanya karena kebaikan Tuhan. Terima kasih kepada hambanya, Bapak Gembala, Pendeta Komingguan, yang hari ini sudah memberkati kita semua. Yang pada hari ini mengambil tema Love in Jesus. Yang diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Satu ayat yang populer yang sangat memberkati kita semua. Ya hari ini kita mulai, kebanyakan kita semua ini ya, nggak ada yang dari luar. Ini ada yang baru nih, ada yang baru kan, Ibu Ari Jani Oh. Widowati ya. Kita sambut dulu. Oh Halo. Aryani, oke baik. Ya saya persilakan